Halo Yeni Wanto. Pak, Ah, ya Pak, udah bangun. ya Pak, Udah bangun. udah Pak, Ini kayaknya lagi di dapur. Baru sarapan ya? udah Pak. Masak sendiri. Kalau tawa. Stefanus, Ya Pak, di mana posisi? sehat Pak. Oh, di apa? Di Di bengkel Medan. sehat. Di mana Pak? Posisimu di mana? Oh nggak dengar tadi Pak. Di Medan Pak. Oh, ya. Kamu lihatnya kamu? Udah Pak, tapi udah kembali lagi ke Medan tanggal 9 kemarin. 9. Oh, iya, iya, iya. Ngapain kok cepet banget baliknya? Mau kerja Pak. Oh, kamu kerja ya? Ya, Ya, kamu di mana ya? Tuh kan tidur lagi sih ya ini. In, Novita, di mana In? In, In, ini kayaknya nggak bagus ya jaringannya. In di mana? Iin nggak bisa kedengaran Pak, suara dari Jaringannya nggak bagus Pak, nggak stabil. Dia pakai operator 5 ya. Pakai operator 5. Semua di sini dapat ini, dapat keluar dari rapat ya. Semua dapat bantuan pulsa. Enggak, Pak. Nggak dapat. enggak Pak. paket yang dapat. Enggak, Pak. Paket dapat. Paket Paket. Pak yang dapat. Ya. Tidak dapat Paket dong. dapat. Dapat dong. Berarti. Paket untuk Zoom, Pak, sama Classroom. Ah. Zoom sama Classroom aja. WA. Tapi kan ada datanya itu. Kan ada datanya kan? Ada Pak, ada. Lebih banyak untuk belajar Oh. Pak. Classroom, Google Meet. Halo Bang. Apa cerita? Dokter Jaja. Apa kabar Pak Sekjen? Oh ya baiklah. Aku permisi lah dulu ya, ngajar aku. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Sorry ya. Tadi saya ngomong apa ya, lupa. Ini ada 7 orang. Siapa lagi yang belum masuk nih? Iin. Terus Vera, Indah. Vera, Indah. Belum masuk. Mana tuh Iin anak-anak? tadi udah masuk, tapi keluar, Pak. Iya, Iin tadi masuk ya. Jadi kalian paket yang dapat itu paket data, gitu. Itu kalau nggak salah saya ada datanya sama paket Zoom, ya kan? Baru Ruang Guru ya. Iya Pak. Ada beberapa aplikasi pembelajaran online gitu.
Classroom masuk gak sih? Itu kuota belajar itu, Pak. Ah iya, kuota belajar. Classroom dapat ya? Dapat, Pak. Dapat. Dapat ya. Dapat. Kalau Classroom Google dapat, Meet, kalau Pak. Google Meet dapat ya? Dapat, Pak. Oh dapat juga. Google Meet bisa ya. Oke. Ini saya pakai Google Meet. Terus emailnya email kampus. Jadi bisa agak panjang kita ngobrolnya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini agak panjang ya. Kalau pakai Zoom kan dibatasi waktunya. Iya, Jadi, 40 menit. jadi saya pakai inilah, pakai Google Meet karena dia agak panjang kalau dari kampus. Duh, ya ini kok kenapa kok keluar? Ada yang mau diambilnya itu. Ya ini kelemahan dari apa ya kalau pertemuan video conference. Jadi makanya saya membatasi menggunakan video conference karena menurut pengalaman saya juga kurang efektif. Yang efektif itu memang ketemu langsung tatap muka ya, tidak melalui online meeting begini. Tetap aja agak repot ya. Nah saya sebenarnya hari ini tidak mau menyampaikan materi lagi. Lebih ke ya kenapa oleh Bagus lah, Pak. Udah pening, Pak. Pening. ya bagus lah pening berarti masih ada kepalanya. Apa namanya, saya lebih ke evaluasi pertemuan online ini ya. Saya mau diskusi sama kalian apa kendalanya, apa sisi negatif, apa sisi positifnya, terus ke depan bagaimana ya. Saya nggak jamin diri saya masih mengajar di semester depan di kampus Universitas IBI, tergantung dari kampus. Yang mau saya katakan begini, apapun kondisinya adalah seperti kita sekarang ini, kita harus punya intention yang kuat, niat yang kuat dalam diri kita masing-masing bahwa apapun kondisinya kita harus selalu semangat untuk mencari ilmu karena kalian punya dream di masa yang akan datang yang mau kalian kerja. Begitu Sriwangi ya. Jadi ini seperti mirip gini loh. Kalau kalian itu minta sesuatu dengan orang tua, tapi orang tua nggak kasih, cari alasan orang tuanya begini begitu. Tapi kalau kalian kuat, waktu kecil itu kan kita polos banget ya, masih kuat banget. Tapi kita selalu terus minta. Nah, jadi ya, intinya apa? Ketika kalian kuat atas sesuatu, keinginan kalian kuat atas sesuatu, maka kalian akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkannya. Nah, jadi walaupun saat seperti sekarang ini, pandemi COVID ini yang memaksa kita by system harus menggunakan pembelajaran daring atau online, dengan segala hal positif dan negatifnya, kita memang harus berusaha keras dengan segala batasan, kelebihan, untuk tetap mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, intinya kalian harus tetap dinamis atas segala sesuatu atau kondisi yang kalian hadapi. Contoh ya, kalian tuh kan nggak pernah bisa milih kalian lahir dari orang tua yang seperti apa. Kalian nggak bisa milih kalian lahir di negara Indonesia dengan sisi positif dan negatifnya. Kalian nggak bisa milih lahir dari suku apa, ya kan? Nah, kalian yang penting adalah kalian itu punya tekad mandiri masing-masing untuk kuat untuk mendapatkan impian kalian, itu yang paling penting. Dan kalian menggunakan segala macam cara, walaupun salah segala macam cara, tapi kan tetap berusaha untuk berbuatlah yang terbaik sehingga keinginan kalian itu tercapai. Itu yang melihat situasi kita sekarang ini. Saya yakin semuanya pasti capek, males,
segala macam ya. Jadi tapi kalian tetap berusaha semaksimal mungkin ya untuk terus belajar. Nah, memang kendala kita adalah bukan hanya dari sisi mahasiswa, tapi kejadian saat ini itu juga membuat dosen terkejut ya. Jadi dosen sendiri belum tentu ngerti dia bagaimana sih pembelajaran efektif dalam kondisi daring, karena kan nggak semua dosen itu sebelumnya itu pernah daring ya, waktu sebelum COVID. Nah, tidak semua dosen itu apa namanya bisa tahu cara efektif memberikan pembelajaran daring kepada mahasiswa. Nah, ini kendala juga. Dan ini tidak hanya terjadi di Universitas IMI, di kampus lain juga begitu sama. Semuanya terkejut ya. Nah, tapi kalau kita lihat lingkungan kita ya, banyak orang yang di sisi peristiwa pandemi ini jatuh ekonominya ya, banyaklah kita lihat ya. Tapi di sisi yang lain banyak juga orang yang mampu memanfaatkan kondisi ini, justru dia mampu meningkatkan ekonominya ya, kita bisa lihat ya, sekarang ramai orang pedagang bunga ya kan, ramai sekarang pedagang atau produsen masker ya. Sekarang ramai pedagang produsen ikan cupang ya. Ikan cupang di Medan itu terkenal ya, karena penghasil ikan cupang terbaik itu dari Sumatera Utara. Jadi seluruh Indonesia bahkan dunia itu meminta ikan yang dihasilkan dari Sumatera Utara. Saya lihat sendiri itu teman saya yang berhasil dapat panen besar dia peristiwa COVID ini justru menghasilkan banyak penghasilan bagi dia dan keluarganya. Ini yang harus kita pahami, ternyata di dalam kondisi pandemi sekarang ini pun ada juga kok orang yang mampu bersifat dinamis terhadap kondisi ini dan dia mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi ya. Nah, ini kalau pandemi ini apa namanya obat-obatan itu industri yang lagi naik ya, masker, ikan cupang, bunga, dunia perbungaan dan perdaunan. Nah, ya. Jadi saya suka merah bunga, tapi yang saya tengok daun ya, tapi itu bunga katanya. Nah, ya dinamis saja lah terhadap lingkungan ini, tidak usah banyak komplain. Ya, komplain itu menyebabkan kita mundur, tidak memecahkan masalah, ya, menceritai orang lain, komplain terhadap pihak lain. Ini saya sering lihat ya, akhirnya hidupnya begitu-begitu aja, hidup dalam kesedihan, komplain terhadap orang lain. Ya, kita harus dinamis terhadap keadaan ini, tidak usah takut ya. Nah, saya pribadi, saya secara pribadi peristiwa COVID ini justru ada yang menghancurkan ekonomi usaha saya, tapi di sisi yang lain karena saya sebelum peristiwa COVID ini sudah menjadi tutor atau dosen pembelajaran daring, jadi sangat terbiasa dengan pembelajaran daring. Akhirnya bagi sebagian orang saya dianggap expert di bidang pembelajaran daring ini, sehingga ini kesempatan bagi saya untuk mengembangkan pembelajaran daring ini, dan akhirnya kampus mempercayakan saya sebagai ketua lembaga learning management system ya. Nah, tapi di sisi yang lain ada usaha saya yang hancur ya, di jalanan itu hancur usaha saya itu. Sejak COVID ini banyak mahasiswa yang pulang kampung kayak si Olive ya, yang lain-lain juga, jadi akhirnya kayak si Wan ini juga ya. Jadi akhirnya di Medan ini sepi dengan mahasiswa yang sarapan tidak banyak, akhirnya saya juga
hancur juga yang lain, tapi nggak masalah ya. Karena di jauh-jauh hari saya sudah mendiversifikasi penghasilan saya. Jadi nggak ketika yang ini bermasalah yang lain bisa tutupi gitu. Saya harap kalian juga gitu nanti, supaya nggak terkejut nanti ya dalam kehidupan kalian. Nah, itulah yang terjadi pada saat ini. Memang di pembelajaran daring ini teorinya kita membatasi pertemuan tatap muka secara online ya, karena ini sangat memberatkan secara pulsa ya. Kemudian tidak semua daerah itu jaringannya bagus, tidak semua mahasiswa menggunakan operator yang bagus ya. Jadi kendalanya banyak. Walaupun ada sisi positifnya, bisa lebih paham dari ada tanya jawab langsung. Kemudian di pembelajaran daring lebih banyak memberikan, si dosen itu memberikan kontennya, kemudian si dosen memberi pertanyaan yang berisi pertanyaan yang jawabannya itu berasal dari konten yang diberikan. Ini dengan harapan sebenarnya si dosen itu sedang memaksa secara sistem mahasiswanya belajar tentang materi yang diberikan. Itu yang dilakukan, itu yang saya lakukan sama kalian. Makanya setiap pertemuan ada diskusi. Makanya intinya adalah kalian itu sebenarnya harus baca buku, baca materinya, gitu ya. Saya selalu kasih tahu di awal, nggak harus dihafal, ya. Baca cepat boleh, ya. Nanti diskusinya baru Anda jawab sesuai dengan materi yang Anda pelajari. Ya. Untuk tugas mungkin saya sedikit modifikasinya pertanyaan tugas itu sehingga kalian lebih kaya lagi, lebih kreatif lagi mencari sumber-sumber pembelajarannya dan lebih memaksimalkan lagi potensi diri Anda untuk mampu mengaktualisasikan diri Anda dalam dunia maya ya. Makanya saya minta Anda untuk menerangkan materi yang diupload di YouTube Anda, sehingga Anda masing-masing sudah punya. Dengan cara seperti ini Anda semua masing-masing itu punya YouTube channel ya masing-masing. Saya harap ini sebagai awal kalian punya YouTube channel, nanti kalian bisa isi YouTube channel kalian itu dengan konten-konten yang lain ya. Tidak usah yang ribet-ribet, misalnya lagi jalan-jalan ke gunung ambil bunga, boleh. Lagi nyebrang dari Sibolga sampai ke Gunung Sitoli misalnya, boleh itu direkam ya kan. Saya sendiri kemarin tuh ngerekam di tol Batin Solapan sampai Batin Solapan Dumai sampai Pekanbaru ya. Nah, itu saya cuma nunjukin, oh ini tolnya, nanti kalian lewat sini, ini ada rest area, cuma gitu-gitu doang ya. Untuk isi konten. Kemudian ada event-event keluarga saya taruh juga, lumayan lah untuk ngisi untuk ngosongin handphone ya, terlalu banyak video juga ini. Kemudian saya ingin lihat suatu saat nanti saya taruh aja di handphone. Di YouTube. Jadi handphonenya bisa dihapus, jadi nggak terlalu banyak konten video di handphone. Jadi kalau ingin sesuatu kenangan, saya tinggal lihat aja di YouTube ya. Lihat di YouTube. Kalian juga gitu aja, buat aja sesuatu yang ringan-ringan ya. Mana tahu viral ya. Mana tahu viral. Sekarang viralnya aneh-aneh. Orang mancing jadi viral ya. Orang ngambil ikan, nguras ikan jadi viral. Nembak burung jadi viral ya. Aneh-aneh sekarang. Coba kalian bikin konten lah, kalian melahirkan misalnya. Mana tahu viral ya. Itu bagus juga itu. Tapi setiap orang jangan melahirkan dengan video ini, tidak bagus. Karena dia laki-laki ya, tidak bisa. Kira-kira begitu ya. Tapi saya mau tanya sama kalian nih, ya. Sisi positif dan negatifnya dari pembelajaran daring ini saya harap nanti jadi masukan dan keluaran dalam pembelajaran daring ini, sehingga kedepannya saya pribadi dan kalian pribadi mampu mensikapi ini secara bijaksana. Juliana,
please give us your opinion about learning online. My opinion. Iyalah. My Ya, opinion. jangan mama opinion. My opinion is apa ya Pak? Ya kalau bisa ya Pak untuk semua dosen ya Pak. Maksudnya jangan cuman masuk, absen, tugas, kasih deadline, udah gitu tugasnya susah pula yang nggak belum ada, maksudnya emang sih udah dikasih bahan tapi kan ya maksudnya agak-agak bingung kan, belum ada penjelasan gitu loh Pak. Ya. Jadi next ke depan saya maunya sih kalau misalkan di GC, di Zoom sih whatever, pokoknya apa aja boleh lah Pak. Maksudku kasih penjelasan dulu, baru tugas. Jangan tugas dulu, baru penjelasan. Oke. Maaf ya Pak. Saya maafin lah, nanti Raya pun saya maafin lagi. Ya, apalagi yang lain? Kayaknya kalau itu dikit banget kayaknya. Pak, saya Pak. Sik lah, sabar dong ini. Saya mau tanya Sri Juliana dulu. Sabar kok Yuni, ada giliran. Kok masih saya Pak, ya ampun. Ya iya dong, saya masih ngarepin kamu nanya. Apalagi ya Pak? Keluhan saya cuma itu aja sih Pak. Cuma itu Nggak ada aja. lagi. Yang lain oke ya? Yang lain oke sih, nggak ada masalah. Kalau sisi positifnya apa? Sisi positifnya, saya bisa sambil kerja sambil kuliah. Oke, itu aja ya. Udah, itu aja Pak. Nah, saya mau nanya si Ferawati dulu. Ya, ini takutnya dia lagi tidur sambil ngilutin ini. Nah, silakan Vera. Silakan Ferawati Yohana silakan. Nah, dia pakai baju dulu kayaknya. Enggak, katanya jaringannya agak susah dia Pak. Hah? Jaringannya agak susah. Oh iya. Iya, Dia di mana posisinya? nggak tahu. Jaringan susah ya. Mungkin operatornya sih pakai 5. Operator 5 ya. Emang ada Pak operator Pak? -2. -2. Ya inilah kendala kalau pakai apa ini apa namanya online meeting ini ya begini. Nah, makanya tapi nanti saya akan komentari lah. Oke, sambil nunggu Ferawati memperbaiki jaringannya, saya mau kasih feedback dulu ya atas pernyataan Sri Juliana. Memang ini kendala kita dalam pembelajaran daring, tapi ya seperti yang saya bilang tadi ya, dalam pembelajaran daring itu mahasiswa kan mandiri nih, ya. Sebenarnya dosen itu lebih memancing saja sebenarnya. Ya, lebih memancing. Jadi modul atau pembelajaran yang diberikan dosen itu bukan segalanya. Kalian itu punya akses yang luas sekali untuk bisa mendapatkan resource atau sumber daya yang lain. Ini berbeda dari zaman dulu ya. Kita itu hanya mengandalkan perpustakaan. Jadi kalau ada apa yang bingung, kita dulu kan nggak ada internet ya. Ada lah, tapi nggak kayak sekarang ya internetnya. Jadi kalau ada pengen sesuatu nggak tahu, kalau nggak nanya temen ke perpustakaan. Nanti perpustakaannya kalau lagi musim tugas rame. Kalau udah rame, perpustakaannya sering penuh, nggak bisa masuk. Tapi di satu sisi itu menunjukkan mahasiswanya itu punya struggle atau perjuangan untuk mengetahui jawaban atau mencari jawaban tertentu.
Nah sekarang ini kalian itu tinggal duduk manis, sediain snack, ya kan, sama pulsa dan operator yang bagus jaringannya. Kalian harus berusaha mencari kemanapun untuk sumber pembelajaran itu. Nah, jadi disinilah yang saya bilang pembelajaran mandiri itu kalian dituntut untuk secara aktif mencari jawabannya. Ya, kalau semua pertanyaan jawabannya ada di modul atau materi yang diberikan, tentunya tantangannya nggak ada, ya kan? Tantangannya nggak ada. Kecuali misalnya modulnya tentang sistem informasi komputer yang saya tanya bagaimana cara memasak bolu misalnya. Kalau itu kan nggak nyambung ya. Tapi kalau masih seputaran itu tentunya harus ada jawabannya. Nah, jadi dalam itu yang saya bilang tadi, karena dalam konsep pendidikan saat ini pusat pembelajaran itu di mahasiswa bukan dosennya. Jadi dosen itu tidak 100% memberikan semua materinya. Si mahasiswa lah yang mencari kreatif mungkin jawabannya. Ya, apakah jadi konten ataupun modul ataupun pembelajaran lain yang ada di dalam classroom itu bukan semuanya, ya, bukan semuanya. Jadi kalian bisa cari jawaban lagi di luar, ya. Nah, oleh karena itu saat ini saya pribadi tidak bisa mengatakan saya ini tahu segalanya. Kenapa? Mahasiswa kan waktu mencari informasi-informasi itu mungkin ada informasi yang saya belum baca, sehingga saat ini tuh banyak sekali informasi yang justru saya sendiri belajar dari mahasiswa saya. Kenapa? Informasi kan luas banget sekarang. Ya. Kalau kita lihat film silat zaman dulu, itu gurunya punya 10 jurus, pasti yang dikasihnya sama muridnya cuma 8. Ya. Duanya disembunyikan jurusnya sebagai jurus pamungkas, supaya jangan dikalahkan dia nanti. Tapi kalau saat ini, informasi itu begitu luas. Saya tidak bisa mengatakan saya tahu semuanya, ya. Tapi kalian bisa saat pencarian informasi-informasi itu justru ada yang lain yang Anda lebih tahu. Karena apa? Informasi tadi sangat tidak terbatas, global banget, nggak kayak sekarang. Kalau zaman dulu kan saya kalau dosen nanya nggak tahu mau cari di mana, cuma 2. Kalau nggak nyara teman sendiri, ke perpus, ya, ke perpus. Nah, masalahnya dosen saya itu bukunya lebih banyak daripada buku yang di perpus. Maksudnya bukan ininya ya, bukan jumlah bukunya, tapi jumlah judulnya dengan materi yang sama. Sehingga dia bisa mengkreatif mencari soal di buku lain yang di perpus nggak ada, ya. Dia cari di buku lain yang judulnya sama atau mirip, dia jadi pertanyaan sama kami, dan kami sering nggak tahu jawabannya. Itu yang sering terjadi pada saat dulu. Kalau sekarang sebenarnya semua jawabannya ada itu, ya. Semua ada. Tapi mau nggak mencarinya, mau nggak deep informationnya itu, mau gali informasi yang lebih dalam, mau nggak? Ya, itu yang masalah sekarang. Nah, saya tahu di pembelajaran daring ini kan kalian nggak pelucutnya itu kan diri Anda sendiri, kan, bukan dosen. Makanya dosen itu kadang-kadang, ini dikasih deadline, sengaja supaya ada bosnya yang melecut Anda. Jadi yang melecut Anda itu apa sebenarnya? Impian Anda. Kan ini belajar mandiri. Sama kayak ini, kalau Anda kerja sama orang lain, pelecut diri Anda supaya semangat kerja itu bos Anda, ataupun kebutuhan hidup Anda. Gitu. Tapi sekarang kalau Anda jadi wirausahawan, kan ada bosnya. Melecut diri Anda siapa? Ya diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri dari mana lecutannya? Impian Anda. Ya. Impian Anda itu yang melecut diri Anda. Ya, kebutuhan hidup yang ingin Anda capai, itu kan melecut diri Anda dalam Anda berbisnis sendiri. Karena nggak ada orang lain yang marahin Anda, kecuali diri Anda sendiri kan. Itulah perbedaan konsep pembelajaran mandiri dengan pembelajaran tatap muka, ya.
itu feedback saya, boleh terima boleh enggak, tapi terimalah ya. Ya. Oke. Oke, sekarang Yuni deh. Silakan Yuni mau menyanyikan sesuatu. Iya, Pak. Yuni coba mensarankan kalau bisa semua dosen kan mengurangi tugas untuk mahasiswanya, Pak. Satu dosen dapat tugas berapa? Bisa kami kan kuliah kan Pak 4 hari. 4 ini setiap hari ada tugas, Pak. Satu dosen bisa 2 loh, Pak. Satu dosen iya bisa 2. Ya, saya kan gitu juga. Nah, ini saya terangin lagi ya, biar paham ya. Dalam pembelajaran daring itu ada 2 yang ditanya ke mahasiswa. Bukan 2 pertanyaan ya, ada 2 hal yang ditanya. Yang pertama adalah diskusi. Ini yang semua dosen tidak paham ya. Diskusi itu tidak jauh-jauh dari materi yang dikasih sama si dosen. Tujuannya adalah memaksa mahasiswa untuk mempelajari modul yang dikasih. Kalau pembelajaran daring gimana belajarnya kalau kita online, ya kan? Jadi belajarnya gimana? Ya, dibuatlah pertanyaan, ada jawab pertanyaan itu berdasarkan modul yang ada. Nah, selain itu di dalam diskusi, kan Anda bisa membaca jawaban temannya, betul nggak? Bisa ya? Bisa. Itu memang disengaja supaya Anda bisa belajar dari temannya. Ada yang nggak dapat dari modul, mau nggak mau Anda belajar dari temannya, baca. Cuman biasanya dosen itu maunya jawabannya berbeda. Berbeda itu mengungkapkannya beda. Ya kan? Sebenarnya kalian kalau misalnya mentok-mentok nggak dapat tuh bisa belajar dari temannya. Oh ini, coba kasih kata kuncinya. Buat di Google. Dapat itu sebenarnya. Dapat. Ya atau cari di modulnya lagi, perhatikan pelan-pelan. Ya. Nah, tidak semua dosen paham konsep ini yang mesti dijelaskan sebenarnya sama dosen. Oleh karena itu, diskusi dalam setiap pertemuan harus ada, karena itulah belajarnya. Nah, di samping itu ada tugas. Tugas ini untuk apa? Kalau di KKNI itu ada 6 tugas dalam satu semester. Ya kan? Ada 6 tugas dalam satu semester. Oleh karena itu dalam berapa pertemuan kita? 15 ya. Dalam 15 pertemuan itu, ya kan dalamnya disisipkan tugas. Kadang-kadang jadi 2 sepertinya kerjaan kalian. Pertama diskusi, yang kedua tugas. Mau nggak mau lah. Mau nggak mau begitu. Ya. Nah, kalau kurang saya biasanya mengambilkan nilai tugasnya itu dari diskusi yang dari nilai diskusi yang saya kasih ya. Dan saat ini proporsi penilaian mahasiswa itu lebih besar dari nilai hariannya, nilai proses gitu, daripada nilai ujian mid dan nilai ujian akhir gitu. Jadi proses perkuliahan itu sangat diperhatikan saat ini ya, proporsi nilai. Kalau dulu kan proporsi nilai terbesar itu 70% itu dari nilai mid dan nilai akhir. Sekarang udah enggak. Ya. Kalau nggak salah saya akhir dan mid itu digabung 40% atau 40% kalau nggak salah. 40 atau 30%. Nah, selebihnya nilai proses. Ya, nilai proses yang saat ini. Nah, itulah kenapa kesannya kok kita jadi banyak banget tugas. Oleh karena itu makanya setiap ada perkuliahan daring, jam kuliah Anda yang standar itulah yang Anda gunakan untuk mengerjakan soal-soal. Makanya saya ketika ada soal diskusi, saya biasanya saya buat di jam kuliah Anda. Cuma saya mundurin sampai jam 12 gitu kan. Tidak selama 1,5 jam, saya buat sampai jam 12 siang. Kalau untuk tugas biasanya saya kasih seminggu, 2 minggu, betul? Ya, itu yang saya, karena konsep-konsep ini yang dosen nggak semua dosen paham juga sih. Nah ini kelemahannya ya, kelemahannya. Ada tanggapan nggak Yun? Silakan Yun.
Nggak ada Pak. Jelas Pak. Jelas ya. Jadi kalau banyak banget tugasnya. Namanya mata kuliahnya ada berapa kalian? 7, 8. Berarti satu minggu itu ya berarti ada minimal ada 8 hal yang harus Anda cari jawabannya. Tidak semua tugas loh itu. Ya. Nah, saya nggak tahu dosennya paham nggak di bahasanya. Ya, diskusi itu kan memancing mahasiswa untuk mempelajari modulnya. Jadi modulnya dipelajari, itulah perkuliahannya, sehingga mahasiswa itu jadi paham materi yang dibahas gitu ya. Nah, di awal saya ingatkan, memang saya pernah ingatkan, pembelajaran daring itu justru lebih berat daripada tatap muka, karena konsep tatap muka yang lama itu dosen sering salah. Salahnya apa? Dosen itu banyak menjelaskan terus gitu ya. Padahal tetap aja di tatap muka, dosen hanya kasih pancingan. Dia memandu mahasiswanya untuk mencari sendiri lagi informasinya di luar sana. Tapi karena banyak dosen yang salah, banyak dosen yang pintar banget, dia jelasin sampai habis, sampai selesai pertemuannya dia jelasin sendiri. Efeknya adalah dosen yang terlalu pintar, mahasiswanya biasa-biasa aja. Jadi pada tatap muka. Kira-kira gitu, Yon. Oke. Iya Pak, jadi ngerti Pak. Vera silakan, udah bagus nggak jaringannya? Boleh sambil minum ya. Sekarang masih belum bagus ya. Stefanus. Give me your opinion about the online learning. Kalau menurut saya sama aja Pak. Pendapat Kasari sama aja pendapatnya, tapi sisi positifnya. Oh, Sri Juliana. Dua-dua ada Sri Juliana, Sri Wahyu. Saya Sari, Pak. Tapi kok Sri tulisannya? Nama panjang, Pak. Oh, oke. Baru tahu. Terus. Untuk sisi positifnya, saya mungkin agak sering searching di Google tentang materi yang akan disampaikan. Tapi di samping itu ada juga yang sisi negatifnya, yaitu sering melakukannya copy paste aja jawabannya, asal-asalan. Sering buat jawabannya yang asal aja, copy paste aja dari Google. Terus untuk belajar daring ini ya, waktu saya untuk belajar itu ya bebas, mau karena ada waktunya untuk deadline-nya. Jadi saya bisa mengerjakannya nggak harus sekarang. Jadi bisa nanti malam atau kapan ada waktunya aja. Tapi selain itu juga ada sisi negatifnya, yaitu saya kebanyakan main HP jadinya. Bentar-bentar ada notifikasi lain, saya pindah ke aplikasi lain, jadi nggak terlalu fokus untuk belajar jadinya Pak. Iya. Aja. Oke. Ya, ini memang betul ya. Kalau kita belajar online ini, setannya banyak juga. Waktu kita lagi cari jawaban, ternyata ada yang menarik lagi, kita tengok. Akhirnya banyak nengok yang lain daripada materinya. Ya, saya juga gitu sih ya, terus terang aja. Tapi pandailah gitu ya. Inilah memang tantangannya kalau belajar online. Kita nyari searching yang lain, ternyata terbaca ada film yang baru keluar gitu, kita nengok macam-macam lah gitu ya. Tapi itu nggak disiplin mandiri lah, saya bilang tadi. Ya. Terus masalah copy paste, ya. Saya bilang begini, copy paste itu sah-sah aja sebenarnya, tapi Anda paham nggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Makanya cara yang paling bijak adalah
itu jawabannya copy paste dulu. Udah, baru di bawahnya per alinea atau per halaman Anda buat jawaban versi Anda yang diungkap dengan cara yang berbeda. Efeknya apa itu? Efeknya adalah Anda membaca. Betul kan? Anda membaca jawaban Ya, itu. Itu. Jadi dengan cara Anda membaca jawaban yang lain, tapi Anda ungkap dengan cara Anda, otomatis Anda berusaha untuk membaca dan memahami jawaban yang Anda dapat. Sehingga Anda ungkapkan dengan kalimat berbeda. Kalau nggak bisa kan ungkapkannya. Nah itu cara yang paling bijak. Nah ini tergantung Anda masing-masing. Seperti saya bilang, Anda mau cari nilai atau mau cari ilmu, dikembalikan. Ya. Kalau dosennya ketat, dia tuh biasanya gunakan plagiarism checker. Kalau dosennya ketat, ya. Tapi tidak semua dosen ketat, termasuk saya. Ya. Saya nggak terlalu ketat juga. Tapi untuk hal tertentu, kadang-kadang saya ambil sampel. Saya uji sampel. Contoh, ada 6 tugas yang saya berikan atau 4 tugas. Dalam satu tugas itu, kalian semua saya cek plagiarism checkernya. Nah, hati-hati juga ya. Kalau mau copy paste tuh hati-hati juga, tergantung dosennya. Kalau dosennya rajin, dia bisa jong juga. Nah, saya mau beri jawaban, kadang-kadang saya uji sampel juga. Tidak semua sih ya, saya sampling. Ini ada sebagian juga, itu nanti saya cari plagiarism checkernya. Nah oleh karena itu, sama kayak buat skripsi kan nanti gitu. Ya. Itu kan ada pikiran Anda kan, pikiran orang. Tapi kan kalau di skripsi Anda lebih ketat kan, harus ketat ya, karena ada pemeriksaannya. Oleh karena itu Anda harus hati-hati ya, skripsi nggak boleh sembarangan. Kalau ada yang iseng, karena udah sarjana, nanti dicek plagiarism checkernya gawat. Ya, karena ini sekarang informasi terbuka. Ini kejadian kan sekarang rektor USU kena ya, plagiarism checker, auto self plagiarism, dia mengcopy paste penelitiannya sendiri. Nah, itu yang sekarang ini yang bahaya. Jadi hati-hati. Ada kasus di USU juga yang S2 dibatalkan karena tesisnya itu setelah tamat dia ada yang kibus dia ketahuan plagiarism checkernya lebih dari 40%, dan disuruh ujian lagi. Kalau enggak dianggap batal S2. Nah ini yang mesti hati-hati. Nah oleh karena itu Anda biasakan ketika Anda menjawab pertanyaan dosen, walaupun ada contek atau copy paste, tapi copy paste-nya itu jangan dijadikan jawaban, tapi dijadikan acuan Anda untuk menjawab versi Anda sendiri. Kalaupun ada yang sama, misalnya definisi apa aja, ciri-ciri jawaban yang dalam bentuk poin-poin itu kan jawabannya sama aja, ya kan? Mana mungkin misalnya Pancasila ada berapa, apa aja isinya, ya sama dari zaman dulu sekarang kan harus sama, yang mungkin menggunakan bahasa sendiri. Nah kalau itu ya harus dibuat kutipannya, Anda dapat dari mana? Sehingga itu menunjukkan bahwa Anda itu bebas dari plagiarism kalau Anda kutip dan memberikan sumbernya dari jawaban dari orang lain, itu kira-kira ya. Ini mirip ya. Apa yang bisa jawab lagi, Stefanus? Apa? Kayaknya udah semua. Ya. Ya. Udah bisa jawab kamu In? In?
Yeni Irwanto. Silakan ya, pendapatnya. Iya, Pak. Silakan dengan pendapatmu tentang pembelajaran daring. Sama aja sih. Kayak kasih dia nah Sama ya. tugasnya. Berarti Kalau yang Kak, positif sih sambil ngerjain tugas sambil ke rumah. ya Kerjain tugas rumah juga. betul betul. Ada lagi? Kalau negatifnya aja sih HP-nya sih Pak. Saya kebanyakan HP juga aku Pak. Kebanyakan nonton yang lain, lihat yang lain. Iya, Pak. TikTok. Kamu ada buat TikTok juga ya? Ada Pak. Yes. Saya nggak punya aplikasi TikTok ya. Nanti saya nitip dari anak saya nanti. Judulnya apa? Nama username-nya Pak. Ya gitu ya cara searchingnya. Saya nggak tahu juga. Atau apa? Tentang apa ya TikTokmu? Tentang masak, joget-joget, atau nggak dengar kan? Mati speakermu mati. Gimana ya? Yang lagi viral gitu Pak. Kayak K-pop, tarian-tarian yang viral gitu. Oh oke. Berarti kamu pintar nari ya? Hobi aku itu Pak. Oh. Hobi aku ke dance sama singing aja. Dance dan Singing. apa? Seni. Nyanyi. Nyanyi. Oh gitu ya. Itu kalau mencarinya gimana cara nyarinya di TikTok? Enggak jauh Pak. Ada yang viral gitu Pak. Iyalah, maksudnya Ketik viral gitu aja, viral dan itu saya mau cari, nanti ada keluar Pak. saya mau cari ini TikTokmu gitu. Gimana caranya? Oh, username-nya. Oh, pakai username. Iya Pak. Pakai username ya. Oh, Iya Pak. mana lagi belakang? Username-nya apa? Yeni Irwanto 034 Pak. Itu pakai add gitu, ya? Ya. Mana? What are you doing? Kalau belajar? Hah? Baru semua. Ambil terus pelajaran. Ini gimana cara nyarinya? Nih. Pakai i ya? Iya Pak. Pakai spasi juga? Rasa pasti. Oh, ada. Pasti. Baca. Oh, oke, saya lihat. Christmas Day. And hop into 2020. Ya. Oh, oke. Saya lihat ya. Ini ada IB ya? Saya kebanyakan. Oke.
Yang ini ya? Oh, kenapa gitu ya? Kenapa tahu? Tanya lebih. Ah, kenapa ya? Oke. Ya, betul. Keren, 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 keren. Ya, ayo pun. Imam kita kenapa? Kiri. Ya, ayo pun. Imam kita bikin dong. Ada Pak, dia Pak. Oh, ada juga. Apa kamu, In? Ada Pak. In apa akunnya? Lu kenapa? Masukin. Kasih tau, Ian, ini aja kasih tau. Apa? Ini apa nih? Tunggu Pak. In. Noises. Hah? Noike. Noise. N-O-I-I. N-O-I-I. I-I-C-E-S. C. Cacing. C-E-S. C-E-S aja Pak. C-E-S. Ini jadi bahas Cacing. TikTok ya, Pak. Cacing ya. Cacing entok sapi. C. Nah, itulah itu dipesan. Malu kakak. Jadi kalau malu ngapain buat TikToknya? Ya, malu gak usah dibuat TikTok dong. Enggak, maksudnya dilihat sama Boleh malu. Apaan namanya? Mana itu? Noi, N-O. Coba tulis di I. tulis dong di message, di chat. Aduh, Pak. Kenapa? Oh, iya. Mana Yan? Sabar Pak. Ih, panjang kali namanya. Udah Pak. Bisa Pak. Oh, N-O-I-C. Betul. Oh, Udah privat kan? oh ada dia. Gak bawa privat kan? Gak bawa privat kan? Yes. Oh bisa di privat ya? Enggak kan? Oh gitu. Bisa Pak. Tapi kok nggak ada mukanya? di privatnya, Pak. Ada loh Pak. Oh, Pak. Ada kok, Pak. Ini nggak ada yang kenalnya. Yang ada gambar dinosaurusnya Pak. Ada boneka. Iya, udah. Tuh. Oh sini. Yang mana? Ini. Oh ini yang kedua. Oh, oke. Ini. Ah, itu Pak. Ini jadi ular ya? Oke. Waktu lagi nyari jawaban, nengok TikTok, akhirnya banyak TikToknya. Ya, karena nggak ada aktivitas lain Pak. Ya udah buat itu aja Pak. Untuk kesenangan Gak ada aktivitas Pak. lain ya. Padahal Iya, untuk kuliahnya kesenangan membutuhkan jadi- jawabannya. Ya, Siap. ya nggak apa-apa lah mesti ini ya. TikTok. Karena saya juga pakai TikTok juga. Yang penting cari hiburan aja Pak. Dapat duit juga. Bisa dapat duit tuh ya? Pakai ada ojek juga Pak. Dapat duit kan ya? Udah si ya ini Ada udah dapat penghasilannya juga. ya ini udah dapat berapa ya? Aku nggak ambil duitnya.
Iya, maksudnya kan itu kan kita dikasih secara sistem ya. Iya Pak ada. Udah pernah dapetin berapa ya? Barusan dari 11.000 aja tuh Pak. Oh, 11.000. Iin? Nah, yang 7.000-an Kak. Berapa? 7.000-an. 7.000-an. Oh, oke. 7.000 kah? Enggak. Rupiah loh Pak. 7.000 rupiah. Oh, gitu ya. Kalau saya bikin TikTok gimana ya? Oke. Nggak tahu viral juga Pak. Iya, viral. Isinya hater semua itu. Olive, Nggak semua sih Pak. Anda lagi Iya, buat TikTok Pak. ya? Enggak, Pak, lagi ngerjain tugas sekalian. Tugas saya? Iya, Pak, nggak bisa itunya, Pak. Format factory-nya dipakai di laptop saya, Pak. Format sektor. Di Sama laptop, sama. Pak. Aku pun nggak bisa Format pakai format factory. factory. Di download kan, Pak. Setelah download tuh dibuka, nggak bisa diaktifkan di laptop Anda, katanya gitu, Pak. Pakai Bandicam aja, woi. Boleh, Bandicam boleh. Pakai nanti chatting ya, Ci, apa aplikasinya biar aku download. Dari tadi cuma nyoba itu, 10 Pak. menit loh, Pak, di Bandicam. Ya kalau nggak bayar Bandicam cuma 10 menit. Saran Jadi saya pakai OBS bisa, pernah coba belum? OBS Pakai kan apa? udah download, Pak. Udah download. Tapi pas mau ngejalaninnya itu nggak bisa dia. Iya, Pak. Gini taruhnya, Pak. Mana kamera belakang? Bisa nggak ya, Pak? Bisa lah kalau belakang, kamu pencet di depannya dulu. Saya udah download Gini. free screen recorder, terus apa lagi ya? OBS juga udah, format factory juga udah. Iya, gini, Pak, taruhnya dari tadi, Pak. Apa itu? Apa? Ini, Pak. This app cannot run on your PC, katanya gitu, Pak. Cannot run. Iya. Udah capek, Pak, saya, Pak, dari tadi nyari yang aplikasi yang lain pun jadi yang lain tuh download. Ada cara yang lain, rekam aja dulu di video. Udah. Baru Anda rekam aja di video. Rekam biasa. Baru Anda itu gunakan InShot. Editnya pakai InShot. INSHOT. Oh iya, tahu, Pak. Info tahu. Nah, itu juga boleh. Jadi digabung gitu jadi nanti, Pak. Iya, boleh. Nanti kalimatnya yang poin-poin aja tulisannya yang Anda masukkan. Kemudian bisa juga kalau Anda pakai PowerPoint yang edisi terbaru itu bisa pakai video. Iya, tapi laptop saya nggak bisa, Pak. Nah, Saya udah coba, kalau di handphone bisa. ya itu, kalau enggak pakai rekam aja dulu pakai handphone, baru editnya pakai InShot. Maksud saya yang lain Bu bisa buat edit. Nanti kalimatnya disesuaikan dengan itulah. Misalnya presentasi A gitu ya. Anda poinnya aja Anda catat, maksud semua. Bahkan pakai ada. Kalau magang pakai itu juga bisa, keren banget tuh magang. Karena maksud saya pakai magang itu saya harus pakai video juga. Itu kegiatan mereka kan dirangkum tuh, ya kan nggak mungkin semuanya full kan nggak mungkin lama. Itu dirangkum, dia ngeditnya pakai InShot juga. Hasilnya bagus kalau ada suara latarnya, ada tulisannya, flyingnya pun bagus kayak di film keren banget. Saya tanya sama Mas ini pakai apa? InShot. Kalau Bandicam terbatas ya 10 menit, kecuali Anda berbayar. Kalau Tapi yang kan, Pak, kalau misalnya gimana?
Gimana? Misalnya kan Pak 10 menit tuh kan di yang apa tadi Bapak bilang aplikasinya kan Pak bisa digabungin jadinya videonya. Jadi kan Pak kita rekam sekali dulu 10 menit nih. Terus videonya yang kedua kita lanjut lah Pak. Baru kan Pak bisa digabung lah videonya, diedit lah. Iya, betul. Gitu juga boleh. Kalau apa? Digabungnya gimana, Lip? Pakai aplikasi Filmora. Download dulu lagi aplikasi Filmora. Di laptop bisa kok. Juliana pakai apa ininya? PC-nya pakai Windows atau Macintosh? Windows. Windows itu ada yang versi berapa? Yang baru? Windows berapa? Masih Windows 7. 7. Coba cari di apanya itu aplikasinya ada namanya video editor, ada nggak? Saya nggak tahu juga ya. Kalau di Windows 10 ada video editor, tapi kalau yang 7 saya nggak tahu. Itu pun ada video editor. Di YouTube itu banyak banget sebenarnya kalau Anda mau cari informasi buat video presentasi gitu. Banyak. Iya, itu pun saya carinya di YouTube. Terus di YouTube bilang pakai Bandicam. Nah, semalam sampai saya coba cuma 10 menit, Pak. Iya. Ya, kalau 10 menit kayak tadi dibilang Olive, 10 menit selesai, presentasi lagi 10 menit selesai ya. Baru digabungin bisa juga. Atau kalau Anda pakai Zoom gratis, ya kan, bisa direkam. Kan 40 menit tuh, ya kan? Itu bisa pakai Zoom, itu bisa direkam. Pakai Zoom. Iya. Zoom itu bisa direkam kan? Oh. Bapak itu kurasa. Sorry, kepencet. Kepencet tadi, kepencet. Halo? Halo. Pak, nggak ada suara loh, Bapak. Halo. Udah dengar ya? Udah Pak. Iya. Udah Pak. Ya, kalau yang di Windows 10 saya lihat ada video editor. Saya sering pakai video editor. Itu bawaannya Windows. Kalau Stefanus, gimana cara buat videonya? Aku belum buat, Pak. Hah? Belum. Masih belum buat. Belum buat ya? Belum. Kalau di Zoom, Anda bisa pakai Zoom selama 40 menit gratis. Itu bisa di-record. Coba cari di YouTube. Itu ada presentasi dengan Zoom, ya. Kemudian tulisannya keluar, itu ada. Ada di share screen. Share screen, boleh. Share screen boleh. Share screen boleh ada. Tapi kan harus cari orang ya, enggak? Sendiri aja Nah, bisa. Nggak itu mesti. apa yang tadi saya Enggak mesti ya? Satu orang aja pun bisa. Satu orang bisa kok. Rekam aja sendiri. Kalau enggak, kalian joinan semuanya ganti-gantian rekam. Kan 40 menit gantian, 40 menit gantian gitu kan. Iya Pak. Nah, tapi kan Pak ngerekamnya kan Pak harus pakai aplikasi juga. Iya kan Pak? Enggak, di Zoom ada, di Olip. Zoom ada record. Iya. Screen record. Nah, udah tahu kan? Coba dulu Pak. Kayaknya Inilah, lebih gampang deh. inilah butuhnya ketemu kayak gini diskusi. Kalian tuh harus buat kayak gini. Iya Aturan Pak. kita kayak gini, Pak. Enggak, kalian lah yang Aneh bikin. kalau Pak. Kalian yang bikin loh. Kalian yang bikin sendiri. Nggak harus Google Meeting. Pakai ini kan boleh. Pakai WA.
video call pakai WA group kan bisa, ya kan? Kreatif lah, saling bertanya. Kalau nggak tahu sendiri, pertama cari sendiri. Kalau versi bahasa Indonesia nggak ada, cari yang bahasa Inggris. Kalau yang pada bahasa Inggris banyak banget informasi yang bisa tahu. Nah, saya pribadi tuh belajar sendiri, belajar. Ketemu sama ada, saya lihat mahasiswa Jo, keren banget video. Saya tanya, itu lo pakai aplikasi apa? Pakai InShot Pak. Pakai kameranya dari mana? Kamera handphone Pak. Oh, gitu. Jadi tahu saya, ya, sharing kalian. Makanya informasi bukan harus dari saya aja. Mahasiswa juga sekarang juga pinter kok, ya. Nah, itu ada yang bikin kayak gitu. Ini saya resume ya, kalau mau cari informasi video, bisa pakai OBS Studio, bisa pakai Format Factory, video editor yang ada di Windows. Tapi saya versinya, yang versi saya Windows 2010, Windows 10, sorry. Windows 10. Yang di bawah itu saya tidak tahu. Kemudian bisa juga pakai PowerPoint. Bisa, pakai PowerPoint itu bisa merekam video dan suara dan bahan Anda. Tapi saya belum pernah coba. Coba tengok di YouTube. Ada juga tuh, coba tes. Kemudian bisa pakai Zoom, boleh rekam. Ya, atau Anda rekam dulu di video biasa, ya kan? Kemudian diedit menggunakan aplikasi smartphone video editor yang ada di smartphone. Mau dia pakai InShot tadi, Bandicam juga bisa, banyak tuh, Camtasia, ya kan, macam-macam. Ada, tulis aja di APK atau di aplikasi itu. Camtasia juga nggak bisa buka Pak. Udah download Pak, udah banyak kali yang saya download. Camtasia nggak bisa, Scream juga nggak bisa. Apa emang laptopnya yang nggak tahu juga ya. Kalau enggak, tapi kalau yang PowerPoint yang PPT itu Pak, saya udah coba di handphone. Itu nggak bisa face kita ini muncul, jadi cuma ngerekam suara aja. Saya udah coba. Iya, kalau saya masih mengizinkan sih, kalau suara saja masih saya izinkan. Lah, tapi kan yang presentasi kemarin saya suara aja, Pak. Enggak, ada yang cuma gambar doang. Jadi nggak pakai suara gitu, Pak? Iya. Loh. Ada pun pakai suara, tapi suara orang lain. Wow. Menurut itu, menurutnya siapa? Berarti boleh kan, Pak, kalau misalnya nggak ada face? Boleh sih, boleh. Tapi lebih bagus ada face. Ya Allah. Kalau ada Ya face, Allah, Pak. ya kalau ada face, siap, Pak. Ya Allah. Perbedaan kalau ada nilai face, gitu ya. itu dia. Kalau ada face nilainya naik. Ya, Pak, ini Pakai kan face kita aja lah, Pak. Pak. Kan Bapak udah hafal lah suara saya, Pak. Ya Allah. Nanti kalau pakai saya dengan suaramu saja, saya kayak di radio. Nilai radio sama nilai TV kan beda. Ya ampun, Pak. Aturan udah siap loh, Pak. Cuman gegara aplikasi aja loh, Pak. Ini HP sampai penuh sama aplikasi. Laptop penuh aplikasi. Tapi nggak bisa dibuka. Cuma download, hapus. Pakai InShot lah, pakai InShot. Usahakan ada wajahnya, pakai InShot aja. Tapi kalau saya pakai format factory bisa loh, Pak. Ya makanya, format factory itu sebenarnya banyak yang bisa. Nggak tahu Tapi nih. ini loh, kadang ada yang Lebih bisa. simpel sih, Pak. Iya, lebih simpel pakai format factory, Oh, iya, Pak. iya. Tapi laptopnya nggak bisa. Tapi nggak bisa emang. Mungkin Tapi kan Pak, kayak yang saya bilang tadi, so kapan simple, Pak. Terus kita kan rekam dulu nih dari Bandicam yang kayak aplikasi itu kan, Pak. Digabungkan aja kan udah selesai kan, Pak. betul bisa. Atau tadi kan saya udah kasih cara-caranya. Kalau caranya dari Sketchnote, apa ya pakai yang ada Pak buka. Contoh tadi misalnya pakai Zoom bisa. Nanti lah Pak, eksperimen lagi Pak, tengah malam Pak. Iya, Pak. Ngedeadline lagi, Pak. Pakai
Untuk Pak. Ya, disitulah seninya harus. Ini bukan terjadi pada Anda aja loh, saya juga kayak gitu. Saya tahu dari mana pakai Zoom, pakai OBS, pakai format factory. Itu dari pengalaman saya. Ada masalah ini gimana rekamnya, cari. Ini gimana ada gambarnya, cari. Pada saat menjalan itu ada kendala, ada, pasti ada kendala. Ada kendalanya. Orang saya untuk cara untuk menjalankan format factory itu saya butuh waktu 2 hari loh, dari cari bahan kemudian mengaplikasikannya sampai ngupload ke YouTube segala macam, itu saya butuh 2 hari itu aja saya yang saya searching gimana caranya. Tapi kan sekarang udah agak mudah, YouTube ada, tulisan ada. Kalau OBS itu yang banyak pakai itu kan gamers. Makanya saya tengok tuh video para gamers yang menggunakan OBS. Nah, oh gini. Tapi karena saya bukan gamers, ya kan, saya sesuaikan dengan kondisi saya sebagai dosen gitu, kira-kira gitu. Nah, pada kalian lah pasti ada jawabannya lah. Kalau masih bingung juga, sesama kalian diskusi. Gitu. Oke lah, ini sudah sampai di akhir pertemuan ya. Saya juga ada pertemuan selanjutnya. Akhir kata saya mengatakan begini, yang pertama, kuatkanlah impian Anda, jadikan impian Anda itu sebagai daya pendorong Anda, sebagai motivasi Anda menjalankan perkuliahan, menjalankan pekerjaan-pekerjaan Anda untuk mencapai impian-impian Anda itu sudah tercapai. Jangan pernah jadikan kondisi itu menjadi halangan, tapi jadikanlah tantangan untuk Anda pecahkan. Usahakanlah sendiri, kalau tidak tahu, kerjasama dengan teman-temannya. Jangan pernah pelit ilmu, karena ilmu tidak akan mengurangi kepandaian dan justru membuat Anda jadi lebih pandai, kecuali pas ujian, ya kalau pas ujian. Tapi ujian online boleh nggak Pak? Boleh, kalau ujian online kan nggak ketahuan ya. Cuman tetap kalian usahakan menjawab dengan cara yang berbeda, ya kan? Jangan sama. Saya lihat itu yang pertama jawab, yang jawab berikutnya sama juga, berarti yang jawab berikutnya gagal. Itu saya lihatnya. Nah, kemudian tetap jaga kesehatan, ya. Saya hampir kena COVID kemarin, ada teman dekat saya yang kena, hati-hati. Kemudian tetap selalu berdoa, berpikir positif, ya. Rajin ibadahnya, sehingga kita semua mudah-mudahan selalu dilindungi Tuhan dan berhasil mencapai cita-cita masing-masing. Terima kasih. Kesalahan Anda sudah saya maafkan, dan saya juga minta maaf kalau ada yang salah dari tulisan dan kata-kata saya, ya. Semoga kalian semua berhasil. Nanti, Amin. oh ya, sebentar ya. Oh, udah saya taruh ya di itu ya. Oh. Itu ini apa itu, kok enak banget ini. Oh maaf Pak, itu tempat kerja Pak, berisik Oh. emang. Tempat kerja ya. Ya, ini saya taruh nitip foto kalian di WA kalian masing-masing, itu saya taruh tadi. Nah, ini nanti saya kasih ke kalian dalam bentuk video. Ada video di YouTube yang saya kasih ke Anda. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Sukses untuk Anda semua. Bye. Terima kasih Pak. Makasih Pak.